Saya mau belajar menjadi seorang UI UX nih ya. Berapa lama? Sehari juga bisa kok. Sehari? Iya, sehari. Waduh. Oke, kalau tadi kan kita ngebahas tentang seorang UI UX apakah harus ada basic IT ya. Nah, kalau untuk selanjutnya nih, seorang UI UX itu diwajibkan bisa ngoding nggak, Mas? Di UI UX designer kita membuat tampilan sebuah produk dari segi desain, pengalaman penggunanya gimana. Kalau untuk ngoding sih itu menjadi nilai plus gitu, nilai plus sama tadi. Karena kita sebagai UI UX designer nanti bakalan kolaborasi dengan tim programmer nih, tim IT-nya, tim programmernya lah gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan dikatakan bisa ngoding, itu bakalan value kita bakalan naik nanti di perusahaan. Di perusahaan pun juga pasti mungkin jadi satu pertimbangan. Iya. Kalau misalkan kita bisa ngoding nih, wah berarti dia udah ngerti nih tentang gimana sih cara bikin produk gitu. Nah, itu di UI UX designer juga sebagai sebagai acuan deh. Misalkan kita bikin desain nih, terus kalau misalkan kita bikinnya susah-susah nih, nanti otomatis bakal ribet di tim programmernya juga. Nah, kalau misalkan dia udah tahu tentang ngoding lah, misalkan bikin front end, nah wah ini bakalan ribet nih mungkin gitu. Menyusahkan untuk sama programmernya ya. Jadi kita cari gimana sih tampilan yang bagus tapi nggak nyusahin gitu. Sesuai dengan value produknya dan bisnisnya lah. Berarti memang kalau untuk diwajibkan tidak ya. Tapi kalau memang ada atau bisa itu nilai plus lah. Nilai plus yang mungkin juga bisa membantu untuk lancaran proyeknya nanti ya. Oke, siap. Oke, Mas Aam, kalau untuk seorang pemula nih atau seorang awam seperti saya contohnya, saya mau belajar menjadi seorang UI UX nih ya. Berapa lama? Sehari juga bisa kok. Sehari? Iya, sehari. Waduh, sehari? Benar, sehari. Sehari bisa? Bisa. Ada tipsnya Mas, biar saya masuk ke UI UX aja nih Mas. Download template-nya nama UI Kit. Ya. Itu juga sehari langsung jadi semuanya. Oke. Tapi itu kayaknya kalau buat saya masuk ke perusahaan langsung ditolak ya sepertinya ya, portofolionya seperti itu ya. Tapi ya kalau misalkan untuk belajar untuk pribadi dihitung-hitung saya belajar hampir 6 bulan lebih lah. 6 bulan. Oke. Tapi itu saya ikut kayak bootcamp gitu atau pelatihan. Karena itu. Di UI UX designer juga kita dimanapun lah gitu, di bidang apapun kita butuh mentor nih, butuh mentor untuk mengarahkan kita belajar gitu. Nah, kalau untuk tips and tricks, kalau misalkan saya kalau untuk UI design itu saya ya coba-coba aja gitu, coba-coba aja desain ATM, tahu kan ATM? Amati, tiru, modifikasi. Ya kita cari nih referensi di banyak kok web tentang UI design, kita tiru aja gitu, kita coba-coba. Nah dari coba-coba itu kita explore lah, coba-coba nanti makin lama baru kita bikin desain original. Nah, jadi dengan kita selalu mencoba, otomatis kita nambah experience kita ya, experience-nya ada terus ya. Bayangan atau data tentang desain lah gitu. Kita jadi tahu tentang desainnya gimana, desain yang tren yang sekarang gimana gitu. Nah, kalau dari segi secara keseluruhan atau UX-nya ya komunikasi paling penting. Biasakan komunikasi dengan orang gitu, gimana sih cara berpendapat, bagaimana sih cara menerima pendapat. Nah, latih juga empati terhadap orang, karena di UX design itu kita mencari tahu nih, ngeriset tentang behavior user itu sendiri, bagaimana sih kebiasaannya, apa sih yang problem yang sedang dihadapi. Nah, dari sana kita harus berempati nih. Empati ya kita lebih riset lah gitu, komunikasi langsung, interview gitu. Nah, kita rasakan gimana sih problemnya. Nah, selanjutnya ya kalau saya pribadi baca-baca artikel gitu, baca-baca artikel,
link atau web yang biasa saya gunakan itu Medium. Ada nama juga NNG Group, ada juga Interaction Design. Nah itu tuh tempatnya artikel dan video-video tentang UI UX design gitu. Nah di sana juga Mas Anggi bisa baca-baca nih. Nah, itu gitu. Untuk artikel-artikelnya berarti memang yang terakhir Mas Aam sebutin itu memang khusus membahas tentang UI UX. Kalau Medium sih banyak sih, tapi tentang NNG Group ya sama Interaction Design. Oke. Berarti kalau saya tarik kesimpulannya tadi beberapa tips dan trik dari Mas Aam itu pertama tadi mengikuti bootcamp kayak gitu, terus explore juga, sering mencoba lah gitu, latihan terus saja gitu. Semakin biasa semakin bisa. Bisa dibilangnya learning by doing ya. Gitu. Terus juga belajar lebih banyak komunikasi, terus juga lebih banyak merasakan empati ya. Empati terhadap sesama lah gitu. Siap. Terus terakhir baca-baca artikel dan lain-lain. Gampang lah kita akses ya. Seorang UI UX designer itu pendapatan terbesarnya nih Mas. Itu di angka berapa nih Mas? Ini secara general aja ya. Bisa sampai 30 juta.